jalan untuk meraih kebenaran dan supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Saya teringat sekali ya pesannya bapak saya, Allahu yarham, dulu ketika saya belajar. Beliau sering sekali mengatakan kepada kami, "Nak, belajar itu, ilmu itu yang penting barokahnya. Karena sesungguhnya bukan kepada hafalannya dan bukan kepada nilainya, tapi terletak pada keberkahan yang ada pada dadamu dan pada kakimu untuk mengamalkan apa yang telah kamu ketahui." Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan ilmu dengan kita selalu bersyukur. Ilmu ini datang dari Allah untuk menjadi petunjuk dan amal pada kehidupan kita. Dan semoga ilmu inilah yang akan menjadi kelapangan dalam urusan barzah kita. Dan semoga ilmu inilah yang akan menguatkan setiap langkah kita berjalan di atas sirat. Hanya kepada Allah kita bersyukur, sekaligus kita berdoa. Dan Allah merupakan zat yang tidak pernah mengecewakan kepada setiap hambanya. Amin insyaallah. Nah, ini kok previewnya di sini nggak kelihatan ya? Di tempat saya nggak kelihatan. Apa? Di tempat saya hitam. Maaf, ada teknis Pak Dewo. Kita pada kesempatan hari ini, sebelum kita melanjutkan kajian yang kita selama ini ikuti, kajian dari buah karya dan ilmu seorang ulama besar, yaitu adalah Imam Al-Qurtubi, yang menyusun sebuah kitab yang luar biasa diakui keilmuan dan dijadikan referensi pada kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Maka sebelum kita meneruskan kajian ini, perlu saya sampaikan sebuah muqaddimah. Muqaddimah ini tentunya selalu saya sampaikan dalam setiap kita belajar, ketika kita selalu memulai kajian At-Tadhkirah, untuk senantiasa refreshing. Bagaimana kita harus terus menguatkan sebab apa kita mempelajari kitab ini dan why-nya itu apa. Kenapa saya harus selalu sampaikan why-nya apa ketika kita belajar kitab At-Tadhkirah, supaya kita mampu menikmati proses kita di dalam kita belajar dengan kurun waktu yang sangat panjang dan kita semoga tidak terkena angin futur yang bisa menyebabkan kita putus dari panjangnya pembahasan ketika kita membahas satu kitab. Ini yang kita selalu khawatirkan. Banyak orang kalau mereka itu belajar pada satu buku yang baru, pada tema yang baru, biasanya bersemangat. Mungkin ada ratusan orang yang belajar, tapi terkadang seiring dengan waktu yang berjalan, kadang-kadang tidak tersisa kecuali hanya beberapa puluh saja. Karena memang ternyata menjadikan kita bisa istiqomah mempelajari panjangnya pembahasan kitab, terutama kitab-kitab yang diwariskan dari para ulama-ulama terdahulu, dengan penjelasan dan penjabaran detail yang selalu menjadi ciri khasnya mereka, kadang-kadang bisa membosankan. Makanya menghadirkan alasan kenapa kita harus mempelajari kitab At-Tadhkirah, ini ibaratnya refreshing kita atau restart kembali supaya kita tahu kita terikat kepada kitab ini sebagaimana kita telah mempelajarinya dari awal, ya sebagaimana kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan kitab ini sampai akhir. Nah, ini yang menjadi sebuah kekuatan untuk kita. Maka yang menjadi renungan dalam muqaddimah kenapa kita belajar kitab At-Tadhkirah, maka cukuplah kita mendapatkan sebuah hadis yang sangat terkenal ketika datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan, anna rajulan ja'a ilan nabi, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Laki-laki ini lalu bertanya singkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan?" Maka Nabi ketika mendengar pertanyaan itu, maka Nabi merespon dengan sebuah pertanyaan kembali, "Wa madza a'datta lisa'ah?" Lah, lalu apa yang kamu siapkan kalau memang kamu bertanya tentang hari kiamat? Apa sih yang sudah kamu persiapkan untuk mempersiapkan hari kiamat? Maka laki-laki itu mengatakan, la illa anni uhibbullah wa rasulahu.
saya tidak mempersiapkan apapun ya Rasulullah, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkritik, tidak mengedit, tidak menegur, tidak membentak laki-laki itu, yang hanya menjawab inni uhibbullaha wa rasulahu. Lalu langsung Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis ini merupakan hadis yang paling istimewa bagi kehidupan seorang Anas bin Malik. Fama farihna ba'dal Islam, kami tidak pernah sesenang ini setelah kami masuk Islam kecuali setelah mendengar hadis ini. Hadis ini memberikan kepada kita tentang arti bahwasanya mempersiapkan kedatangan kematian dan mempersiapkan hari kiamat itu ternyata Masya Allah merupakan perkara yang besar. Dan sesungguhnya kemudahan kita pada kehidupan kelak di akhirat itu sangat tergantung pada apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan kita menuju kepada hari kiamat. Dan kesulitan yang kita dapatkan bisa jadi disebabkan bisa jadi kesulitan yang kita peroleh dan kesulitan yang kita dapatkan kelak, naudzubillah min dzalik, ya berdasarkan karena rasa cueknya kita terhadap urusan hari kiamat dan cueknya kita terhadap kematian. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita harus belajar kitab At-Tadhkirah. Karena belajar kitab At-Tadhkirah akan memberikan kepada kita yaitu sebuah kekuatan untuk mempersiapkan hari kiamat, karena sesungguhnya mempersiapkan hari kiamat itu berarti kita mempersiapkan untuk kemudahan kehidupan kita dalam kehidupan berikutnya. Dan itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah. Kita berada pada halaman 466. Ketika pada hari yang lalu atau pada pertemuan yang terakhir kita membahas bahwasanya pembahasan kita yaitu adalah membahas tentang hari-hari kiamat. Karena ini merupakan salah satu penjelasan yang cukup panjang disampaikan oleh Imam Qurtubi, dan penjabaran cukup panjang sampai beberapa halaman disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya ketika beliau membahas nama-nama hari kiamat. Dan ini membuat kita berpikir, kenapa pembahasan nama hari kiamat sebegitu panjang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi? Saya mencoba untuk mengambil sebuah insight kenapa Imam Qurtubi menyampaikan tentang pembahasan nama hari kiamat ini begitu panjang. Lalu saya mencoba meraba. Lalu saya tidak menemukan insight-nya kecuali salah satunya adalah karena ternyata membahas tentang nama-nama hari kiamat menjadikan kita akan tersadar begitu detailnya tentang hari kiamat dan begitu banyaknya kondisi yang terjadi pada hari kiamat yang harus diketahui oleh setiap manusia ketika mereka pasti berjodoh dengan hari kiamat. Maka dengan panjangnya penjelasan dan penggambaran kondisi yang terjadi pada hari kiamat, itu yang akan menjadikan kita betul-betul bisa memiliki rasa takut kepada hari kiamat untuk mempersiapkan kehidupan kita yang terbaik. Ya bagaimanapun kita harus jujur, memang kita ini selama ini mengenal hari kiamat itu ya hanya mengenal namanya hari kiamat, atau mengenal namanya dengan kata sa'ah. Karena sedikitnya pengetahuan kita tentang nama-nama hari kiamat, itulah yang menjadikan kita terkesan menggampangkan, meremehkan, mengecilkan posisi dan kedudukan hari kiamat yang sedemikian besar sampai Allah mengatakan anin naba'il adzim alladzi fihim, yaitu tentang hari kiamat yang begitu besar, sampai Allah yang maha besar saja sampai mengatakan bahwasanya hari kiamat itu merupakan hari yang besar. Maka sesungguhnya untuk bisa meletakkan hari kiamat itu merupakan urusan yang besar, ya kita harus paham kondisi detail yang ada pada hari kiamat itu apa saja, nama-namanya itu apa. Karena setiap nama ketika Allah memberikan nama lain selain hari kiamat, maka sesungguhnya nama-nama yang lain yang dimiliki selain dari hari kiamat itu menggambarkan detailnya setiap kejadian dan setiap potret aktivitas yang terjadi ketika hari kiamat nanti sudah dihamparkan oleh Allah. Dan itu yang menjadikan kita memahami kenapa pembahasan nama hari kiamat itu terkesan panjang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Karena mungkin bagi orang kalau melihat thumbnail di YouTube, mereka akan merasa
nama-nama hari kiamat. Ngapain gitu. Padahal kalau kita betul-betul telusuri apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi, ya tentunya kita sangat paham sekali, luar biasa. Ternyata penjelasan yang disampaikan oleh Imam Qurtubi tentang nama-nama hari kiamat itu memberikan impact yang sangat besar untuk kita. Di mana ini bisa menjadikan kita semakin merasa mawas dan dan juga merasa mempersiapkan diri tentang betapa detailnya kejadian dan aktivitas yang Allah nanti hamparkan ketika hari kiamat itu dimunculkan oleh Allah. Kemarin kita telah membahas tentang Yaumuddin. Yaumuddin itu adalah hari pembalasan, dan kita sudah menyampaikan tentang hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu disebut dengan Yaumuddin, hari kiamat itu disebut dengan Yaumun Nida, yaitu hari panggilan. Hari kiamat itu disebut Yaumul Qisas, yaitu hari pembalasan. Disebut dengan Al-Haqqah, yaitu hari ketika kebenaran itu nyata dan tidak ada keraguan pada setiap kejadian ketika hari kiamat itu terjadi. Maka kita hari ini akan membahas pada halaman 466. Ya, 466. Bahwasanya hari kiamat itu, nama salah satu hari kiamat itu adalah hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Jaza. Hari kiamat itu disebut dengan hari pembalasan ataupun ganjaran. Ini yang menjadi pembahasan yang ditulis oleh beliau. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya hari kiamat itu merupakan hari pembalasan, tentunya ada konsekuensi banyak poin dari apa yang dijelaskan oleh beliau pada pembahasan bahwasanya hari kiamat itu nama lainnya itu adalah hari pembalasan. Maka yang kita pahami adalah sesungguhnya poin yang pertama, hari kiamat itu memang betul-betul akhirnya kita maknai secara luar biasa itu ketika salah satu makna pada hari kiamat itu, yaitu adalah ketika pada waktu hari kiamat itu akan terdapat setiap ganjaran dan setiap balasan dari setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Makanya di dalam surat Al-Zalzalah ketika Allah menerangkan hari kiamat dari ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, maka Allah menutup surat Al-Zalzalah pada dua ayat. Ketika Allah menyampaikan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah, walaupun kebaikan itu hanya seberat biji sawi, dan siapapun yang melakukan keburukan sekalipun pun akan dibalas oleh Allah, walaupun keburukan itu hanya sebesar biji sawi. Jadi eksistensi kiamat itu akan terasa ketika kita akhirnya memahami bahwasanya di balik hari kiamat itu Yaumul Jaza, memang hari pembalasan. Karena dunia itu merupakan hari ujian, maka Yaumul Jaza itu kayak musim liburannya untuk orang yang beriman, dan musim hukuman bagi mereka yang tidak beriman dari kalangan fasik ataupun kalangan yang berbuat dosa. Makanya Allah menutup surat Al-Zalzalah itu dengan pembahasan bahwasanya siapapun yang melakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, dan siapapun yang melakukan keburukan akan dibalas oleh Allah, walaupun hanya seberat biji sawi sekalipun. Untuk memberikan kepada manusia efek ketika kita mendengarkan firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah berkaitan tentang nama hari kiamat, supaya setiap manusia itu tahu tidak ada yang luput dan tidak ada satupun perkara yang pernah terjadi pada kehidupan kita kecuali akan mendapatkan pembalasan. Makanya dua ayat ini termasuk dua ayat yang luar biasa memiliki dampak kebaikan dan energi pada kehidupan manusia. Itu kata para ulama salaf, itu begitu. Kalau mereka mendengarkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu ayat ini dampaknya luar biasa. Makanya tidak heran kalau sekelas ulama sekaliber Umar Al-Muqbil di dalam kitabnya 50 Kaidah Quran, beliau menempatkan ayat ini sebagai salah satu kaidah besar pada kehidupan itu, ya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu beliau tempatkan merupakan salah satu ayat yang bisa menjadi pilar pada kehidupan. Makanya kalau kita berpikir fama ya'mal mithqala dzarratin itu, kalau bagi saya ayat ini luar biasa setelah saya membaca apa yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil. Beliau itu ayat ini tuh menempatkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, Allah itu kalau memberikan apresiasi kepada manusia,
Sampai ketika manusia itu hanya berbuat kebaikan, walaupun hanya seberat biji sawi sekalipun pun tidak akan luput kecuali Allah akan balas. Siapa yang maha mensyukuri terhadap perbuatan baik manusia? Allah. Padahal maaf ya, kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, manusia itu selalu memiliki standar. Kalau ingin membalas kebaikan kita, ataupun mengucapkan terima kasih itu punya standar. Contoh, kita pergi naik mobil, lalu kita melihat cepekan di perempatan. Memang namanya polisi cepek. Tapi hari ini kalau dikasih cepek, dia tidak akan terima. Kita ngasih misalkan 100 perak, kita kasih kepada dia. Tidak sedikit mereka yang marah, mereka melemparkan koin itu, mereka merasa dihina, mereka merasa diremehkan ketika kita memberikan itu. Tapi Masya Allah ya, itu manusia. Tapi bagi Allah itu, kalaupun kita melakukan kebaikan, walaupun lebih ringan daripada 100 perak sekalipun, dan hitungannya adalah biji sawi, yang sejatinya biji sawi itu tidak ada harganya di mata manusia. Dan Allah menggunakan kata dzarrah untuk menunjukkan sesuatu yang paling ringan, yang tidak ada harganya di mata manusia, itu pun masih ada harganya di hadapan Allah. Untuk menunjukkan kepada kita, hari kiamat itu merupakan hari ketika kita akan mendapatkan betapa sempurnanya Allah ketika berinteraksi kepada setiap makhluknya. Ya, itulah luar biasanya ayat itu. Ya. Jadi kita kalau ingin dapatkan apresiasi manusia itu susah karena standarnya manusia itu sulit. Berapa banyak laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan, standar perempuan ketika minta sama laki-laki itu macam-macam. Karena apa? Ya karena memang makhluk, wajar, fitrah. Manusia itu selalu meminta lebih dari apa yang dia inginkan. Itulah tabiatnya manusia, karakter jeleknya manusia itu begitu. Tapi bagi Allah itu enggak. Makanya maaf ya, ayat itu menenangkan. Ayat itu termasuk ayat yang bisa memberikan healing untuk jiwa kita kalau saya menilai. Ayat itu sampai disebut oleh Syekh Umar Mukbil menjadi ayat yang memberikan energi pada kehidupan. Karena apa? Ya karena kebaikan kita disyukuri oleh Allah. Walaupun kebaikan itu hanya seberat biji atom atau partikel yang lebih ringan daripada biji atom sekalipun. Untuk menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya Allah ketika memberikan pelajaran bagaimana sempurnanya Allah ketika berinteraksi kepada setiap. Makanya dengan kita mengetahui yaumul jaza, akhirnya apa? Dampaknya. Ya dampaknya kita akan melakukan kebaikan. Dan kita tidak selalu memilih amalan yang besar. Bisa jadi kita mulai dari amalan yang kecil, tapi bisa jadi amalan kecil itulah yang ternyata diterima sama Allah, mengalahkan amalan besar yang belum tentu juga diterima oleh Allah. Tanpa kita meremehkan amalan besar. Makanya akhirnya Yaumul Jaza ini tidak akan sempurna pembahasannya sampai kita mendatangkan satu riwayat. Riwayat ini pernah saya sampaikan di kajian At-Tadhkirah bersama dengan Islam Madinah, tapi saya ingatkan kembali. Pernah ada seorang wanita datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau melaporkan kepada Ibunda Aisyah, tadi malam saya bermimpi kada wa kada, ini ra'aitu fil manam kada wa kada. Tadi malam saya bermimpi begini dan begini. Lalu ketika bangun, tangan saya sakit dan tangan saya susah digerakkan. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya kepada perempuan itu, apa yang kamu jumpai di dalam mimpimu sampai kamu bangun dalam kondisi tanganmu semacam itu? Maka perempuan itu bercerita, saya punya orang tua yang telah dua-duanya meninggal dunia. Bapak saya dan ibu saya memiliki sifat yang berbeda. Bapak saya adalah orang yang dermawan yang pernah saya lihat. Tidaklah dia memiliki sesuatu kecuali beliau infakkan, dia berikan kepada orang-orang yang beliau temui dari orang yang membutuhkan. Ini berbeda dengan ibu saya. Ibu saya pelit yang luar biasa. Bakhilnya jangan ditanya. Tidak pernah saya menjumpai ibu saya bersedekah kecuali hanya 2 kali sepanjang saya melihat ibu saya bersedekah. Yang pertama, yaitu ketika bapak menyembelih sapi. Pada saat itu, kami sedang memotong-motong daging dan ibu saya sedang memegang gaji. Lalu di depan rumah kami ada pengemis
yang mengetuk pintu meminta belas kasih makanan dari kami. Lalu ibu datang menghampiri pengemis itu dan dia memberikan gaji itu kepada pengemis tersebut dan tidak memberikan daging, padahal kami memiliki banyak daging. Yang kedua, yaitu ketika beberapa waktu kemudian ada pengemis lagi datang kepada kami, lalu meminta sesuatu. Pada saat itu ibu sedang di dapur, lalu mengambil sepotong kain yang telah dipakai untuk membersihkan apa yang kotor di dapur, lalu memberikan kain itu kepada pengemis tersebut. Hanya 2 kali. Lalu saya bermimpi, wahai Ummul Mukminin. Mimpi. Aku bermimpi tadi malam berjumpa dengan bapakku dan ibu. Ketika aku berjumpa dengan bapakku, aku menjumpai bapakku di pinggir sungai yang sangat indah. Airnya jernih dan kelihatan air itu menyegarkan. Dan bapakku ketika aku jumpai di dalam mimpi begitu senang, begitu gembira. Seakan-akan beliau sedang menikmati pesta yang disiapkan untuknya. Dan aku pun merasa bergembira ketika menjumpai kondisi bapakku. Dengan kondisi sebaik-baik kondisi. Ketika aku telah berpisah darinya, ketika dia meninggal dunia. Aku senang sekali ketemu bapak dengan kondisi yang semacam itu. Ketika aku senang berjumpa dengan bapakku, maka setelah aku menghabiskan rasa rinduku dengan bapakku, aku teringat ibuku yang wafat beberapa waktu setelah bapakku. Aku bertanya sama bapakku, mana ibu? Wahai bapak. Maka pada saat itu bapaknya kaget dan berkata, loh, apakah ibumu telah meninggal dunia? Iya, ibu telah meninggal dunia beberapa saat setelah engkau. Maka akhirnya bapaknya berkata, loh kalau memang ibumu sudah meninggal dunia dan ternyata tidak menghampiri saya di sini, maka kamu telusuri sungai ini. Kamu telusuri sungai ini ke sebelah kiri, nanti mungkin ada ibumu di tempat itu. Kalau memang ibumu sudah meninggal dan ternyata tidak berkumpul dengan kita yang ada di sini. Saya bertanya-tanya, kenapa posisi dan tempat bapak dan ibuku bisa berbeda? Tapi di dalam mimpi itu akhirnya aku ikutin apa yang disampaikan oleh bapakku. Aku telusuri sungai itu. Sampai aku menjumpai ada seorang wanita yang begitu kehausan dan dia merintih kehausan. Berkata, atshan, haus. Ya. Tidaklah aku melihat beliau kecuali ketika mengatakan haus, di telapak tangannya ada gaji. Yang setiap dia kehausan, dia memeras gaji itu dan tetesan 1-2 tetes itu dia masukkan ke dalam mulutnya. Walaupun itu hanya gaji. Walaupun tetesan dari gaji. Dan yang membuatku terkesima, kaget adalah aku menjumpai ibuku hanya memakai pakaian dari selembar kain yang lebarnya sama persis dengan lebar kain yang pernah dia berikan kepada seorang pengemis yang datang ke rumah kami. Aku datang kepada ibuku dan mengatakan, ibu, kenapa engkau haus? Kenapa engkau tidak minum yang ada di sungai ini? Lalu ibuku mengatakan, aku diharamkan dari air sungai itu. Maka aku ketika melihat gaji yang ada di telapak tangannya dan aku menjumpai kain yang menutupi tubuhnya hanya selebar kain yang pernah dia berikan kepada pengemis, aku sedih. Pada saat itulah aku ingin untuk memberikan air sungai itu kepada ibu. Dan ketika aku akan memberikan itu ada suara peringatan, jangan mengambilkan air itu. Siapapun yang mengambilkan air itu nanti akan dijadikan sakit tangannya. Tapi aku tetap paksa. Aku memberikan air minum itu kepada ibu. Lalu terbangunlah aku. Lalu dalam kondisi tanganku semacam. Yang menarik adalah riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Ketika wanita itu menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin kisah tersebut, maka tidak ada ayat, tidak ada jawaban yang diberikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada wanita ini kecuali adalah membacakan ayat, yaitu 2 ayat yang terakhir tadi dalam surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan akan diberikan ganti, walaupun kebaikan itu hanya seberat biji atom, dan siapapun yang melakukan keburukan pun akan diganti oleh Allah, walaupun itu hanya seberat biji atom. Dan ini korelasinya kuat dengan penamaan hari kiamat, yaitu Yaumul Jaza. Memang hari balasan. Hari kiamat itu hari balasan.
Kalau ibaratnya bagi orang yang pintar ketika dia rajin belajar, hari pembagian rapot yang akan disikapi dengan sumringah gembira, lapang hatinya, dan akan disikapi bagi mereka yang tidak pernah belajar dan merasa ketika mengerjakan ujian itu banyak yang tidak bisa dia jawab soalnya, ya dia akan menghadapi dengan rasa takut dan rasa khawatir yang sangat luar biasa ketika menghadapi hari pembagian rapot itu. Itulah yang disebut, kenapa disebut dengan yaumul jaza. Ya. Maka ini yang menjadikan kita paham gitu. Jadi kehidupan kita ini akhirnya, kalaupun kita tidak mendapatkan apresiasi manusia, biasa aja, nyantai aja. Karena apa? Memang manusia itu tidak pandai memberikan apresiasi. Berapa banyak suami yang memberikan yang terbaik kepada istrinya, belum tentu istrinya bisa memberikan apresiasi yang terbaik. Itu kan kata Rasulullah kan. Rasulullah mengatakan apa? Bahwasanya kebanyakan penduduk neraka itu kalangan wanita, yang mana mereka yakfurna bil asyir, mereka itu kufur kepada suami mereka. Kalau suaminya berbuat baik sepanjang hidupnya lalu terpeleset satu kali melakukan kesalahan, begitu cepatnya sang istri mengatakan kepada suaminya, mali ra'aitu minka khairun qatun, kenapa ya aku tidak menjumpai kebaikan pada dirimu. Satu kesalahan menghapuskan 100 kebaikan seorang suami. Ini hadis ini ngasih kepada kita sebuah perenungan. Loh, kalau istri saja dan kalaupun suami cepat lupa kebaikan dan lupa memberikan apresiasi yang terbaik kepada pasangannya, padahal mereka adalah orang yang bersama dengan kita setiap waktunya dan telah kita halalkan di hadapan Allah dengan sebenar-benar penghalalan, dan ternyata mereka cepat lupa terhadap kebaikan yang terjadi di antara suami istri. Loh, apalagi orang lain yang sifatnya tidak berada dalam satu rumah dengan kita. Maka sangat wajar kalau manusia itu tidak maksimal memberikan apresiasi. Akhirnya apresiasi itulah yang kita peroleh ketika kita mengimani bahwasanya Allah itu menyebut hari kiamat itu yaumul jaza. Memang hari pembalasan. Dan pembalasan itu akan diberikan oleh Allah apa saja, supaya kita tidak menjadi orang yang gampang, tidak menjadi orang yang memilih-milih amal. Karena apa? Pikir amal, orang yang suka milih-milih amal itu tidak termasuk di antara kebiasaan sunnah yang diwariskan oleh baginda Nabi. Makanya Nabi memberikan sebuah rule, sebuah aturan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan suka ngeremehin kebaikan itu, apapun itu. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam kondisi kamu tersenyum, karena itu tersenyum merupakan bentuk sedekah. Yaitu karena kita ingat yaumul jaza. Makanya akhirnya jangan sampai ya, kadang-kadang kan kita suka terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya kita terbiasa untuk melihat hasilnya sudah jadi bukit. Enggak, kalau dalam Islam itu enggak. Yang kecil-kecil pun tidak ada yang sia-sia kecuali semuanya dicatat oleh Allah. Dan itulah indahnya ketika kita paham hari kiamat itu yaumul jaza. Jadi kalau ada ibu-ibu sebagai istri, kebaikan ibu melahirkan anak, melahirkan keturunan, merawat rumah, ternyata berhadapan dengan seorang suami yang sedang lupa mengapresiasi kebaikan ibu sebagai seorang istri, ya enggak apa-apa. Ya karena kebaikan makhluk itu, jazanya dari makhluk, jazaul makhluk ila sana. Bahwasanya tidak ada balasan dari makhluk itu ya kecuali cuma memuji doang. Ya. Tapi kalau datang dari Allah, maka sesungguhnya balasan dari Allah itu dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang tidak terhingga, dan bisa jadi satu kebaikan yang Allah terima itu memantaskan kita untuk mendapatkan rahmat. Kalau ada di antara kita, bapak-bapak, suami-suami yang sudah berjibaku luar biasa, tapi ternyata istri kita amnesia terhadap kebaikan yang kita lakukan, tetapi justru sebaliknya, mereka menjadi akuntan handal untuk menghitung setiap keburukan dan kesalahan yang pernah kita lakukan gitu. Ya enggak apa-apa, memang walaupun memang berat, tapi kita akhirnya mengetahui, oh, memahami yaumul jaza itu akhirnya apa? Menenangkan kita. Oh ya sudahlah. Karena memang setiap orang akan
setiap orang itu akan menghadapi ketidakidealan hidup yang pasti akan ditemui siapapun dia. Hidup memang dijadikan oleh Allah tidak ideal bagi setiap orang, supaya orang itu ngerti hidup itu adalah ujian. Kita berbuat baik sama fulan, berbuat sama fulana, lalu ternyata tidak berimpact kebaikan untuk kita, ya sudah. Makanya Allah meletakkan hari kiamat dengan kata yaumul jaza, supaya apa? Memberikan kepada kita ketenangan, sekaligus memberikan kepada kita kelapangan. Ya, tidak apa-apa nggak dibalas manusia, karena kita mengimani yang membalas itu Allah, dan balasan Allah itu jauh lebih berharga daripada balasan manusia. Mari kita melihat ya perkataan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang diberikan oleh Allah kekayaan harta yang luar biasa berlimpah. Om Abdurrahman bin Auf itu, beliau kalau mendapatkan sebuah harta, kadang-kadang beliau itu khawatir. Khawatirnya beliau itu apa? Yaitu adalah beliau khawatir kalau kebaikan dan kemudahan yang beliau didapatkan di dunia itu akan menghilangkan balasan di akhirat. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kalau mendapatkan hartanya selalu bertambah, maka beliau itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang aku dapatkan dari kemudahan tidak menghilangkan balasan yang engkau janjikan untukku nanti di akhirat. Karena para sahabat itu khawatir. Khawatirnya itu apa? Khawatirnya itu kalau mereka mendapatkan kemudahan di dunia itu bisa menjadi sebab hilangnya kenikmatan di akhirat. Itu yang mereka khawatirkan. Ya. Karena memang balasan di akhirat itulah yang sejatinya abadi. Balasan di akhirat itulah sejatinya yang tidak akan pernah berkurang. Dan kebaikan di akhirat itu sejatinya tidak pernah seimbang. Kenapa? Selalu diberikan jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan dan dikerjakan. Itulah balasan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya kalau kamu berbuat baik itu ya sebenarnya kamu berbuat baik sama diri kamu sendiri. Makanya tidak ada kamus kerugian bagi mereka yang berbuat baik. Itu sudah janji dari Allah. Kalaupun kamu berbuat baik, ya kebaikan itu juga kembalinya kepada dirimu kamu sendiri. Kenapa? Ya, Allah akan berikan ganti, dan gantinya Allah tidak pernah sebanding, tidak pernah sepadan. Tapi ganti dari Allah selalu jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu sayang banget sama kita. Ya. Kita dikasih oleh Allah umur yang tidak panjang supaya kita kerjanya itu nggak lama. Sudah begitu umur kita sudah pendek di antara seluruh umat yang pernah hadir di muka bumi. Udah begitu kita baru dinilai oleh Allah dan dicatat seluruh perbuatan kita setelah balik umur 12, umur 11 tahun. Kalau lupa dimaafkan oleh Allah. Kalau tidur dimaafkan juga sama Allah. Kalau salah, kita bertobat, dihapuskan oleh Allah. Nah, itu saking begitu Allah itu memudahkan kita. Berbuat baiknya tidak lama. Dan setiap kita berbuat baik kepada Allah itu balasannya jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Transaksinya Allah itu besar. Makanya pernah saya sampaikan, saya pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita belajar dari kita melaksanakan sholat fajar. Sholat fajar itu merupakan sholat yang paling ringan. Di antara semua sholat yang Allah syariatkan kepada kehidupan manusia itu ya sholat fajar. Itu merupakan sholat yang paling ringan. Tapi yang paling menarik itu ketika kita sholat fajar. Perhatikan, Rasulullah itu menjelaskan. Sholatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kita ini kalau sholat fajar berapa menit sih? Saya nggak sampai 5 menit. Sholat fajar itu. Karena memang sunnahnya sholat fajar itu ringan aja. Ayat pertama baca Al-Kafirun, ayat yang kedua baca Al-Ikhlas. Ringan
Keren banget sholat al-fajar itu. Sholat fajar itu. Balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kalau kita total, berapa nilai nominal dunia dan seisinya? Tidak ada kalkulator dan tidak ada satu alat yang bisa menghitung secara detail berapa kekayaan dunia dan seisinya. Dari batu bara, minyak, nikel, belum lagi yang di atas bumi, belum lagi yang sekarang kita lihat kota di seluruh dunia. Berarti satu detiknya itu bernilai ribuan triliun. Satu detiknya. Kalau transaksi sama Allah itu begitu. Ya. Dan itu yang sangat menggiurkan untuk kita. Makanya akhirnya ketika kita mengimani yaumul jaza, tenang. Kalau kamu nggak direspon orang, kalau kamu tidak diapresiasi orang, tenanglah, santai. Hidup itu nyantai gitu. Sudahlah, balasan dari Allah gitu. Tenang kita. Karena apa? Sumber kerumitan kita dalam hidup itu apa? Sumber kerumitan kita dalam hidup itu apa? Kalau kita menunggu balasan manusia dan lupa balasan Allah. Rumit. Hidup kita pasti rumit. Demi Allah itu. Rumit kalau kita nunggu manusia itu. Gak akan ada habisnya nunggu manusia itu. Gak akan ada ujungnya dan tidak ada garis finishnya nunggu manusia itu. Makanya akhirnya yaumul jaza ini ngena banget. Nama hari kiamat yaumul jaza itu kalau kita tidak hanya dengarkan, tapi betul-betul kita renungkan, kita baca penjelasan-penjelasan para ulama. Luar biasa dampaknya. Membuat ketenangan, lapang dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita berbuat apapun itu jadi tenang gitu. Kamu berbuat di dalam kamar tidak ada yang tahu, orang di luar meremehkan dan menganggap kamu pendosa sekalipun, tapi kamu di dalam tempat-tempat tersembunyi kamu melakukan kebaikan, insya Allah transaksimu kepada Allah tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Semuanya dibalas oleh Allah. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata dari kisah cinta. Ini ada hubungannya ini juga. Syekh Kamil di dalam kitabnya itu menceritakan kisah cinta para salafus salih. Ada seorang pemuda jatuh hati kepada seorang wanita. Cinta itu kan fitrah selama dia mampu meletakkan pada posisi yang tidak melawan syariat Allah. Dia jatuh hati sama seorang wanita. Maka pemuda ini langsung mendatangi perempuan keluarganya dan melamar perempuan ini. Qadarullahu ma yasha, keluarga sang wanita ini tidak mengizinkan untuk menerima lamaran pemuda yang solih ini. Di dalam kitab tidak dijelaskan namanya. Akhirnya sang pemuda ini ya sedih ya. Beliau akhirnya meninggalkan keluarga wanita. Sang wanita pun sebenarnya sudah jatuh hati kepada laki-laki solih ini. Gitu. Lalu ketika, Masya Allah, ketika akhirnya dia tahu lamaran pemuda tersebut ditolak, maka dia mengirimkan secari kertas. Dia mengirimkan secari kertas kepada pemuda tersebut. Di dalam secari kertas itu, maka dia memberikan tawaran kepada sang pemuda yang dia sudah jatuh hati kepada pemuda itu. Kalau memang kamu ditolak sama keluargaku, marilah kita bertemu dan kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemuda ini, rasa takutnya kepada Allah itu mengalahkan rasa cintanya dia kepada wanita tersebut. Dijawablah tulisan itu. Saya tidak mampu berjumpa dengan dirimu ketika kita tidak halal. Maaf, permintaanmu saya tolak. Ketika jawaban dari pemuda tersebut nyampe kepada sang wanita, Masya Allah, wanita ini sadar kesalahannya. Akhirnya dia bertobat, betul-betul bertobat, dan betul-betul akhirnya sibuk dengan beribadah kepada Allah. Untuk penawar dari rasa cintanya yang besar kepada pemuda tersebut. Insya Allah ya. Kadang-kadang rasa cinta itu yang kita harus paham
Cinta itu penyakit. Dan tidak ada obatnya kecuali menikah. Kecuali mereka yang betul-betul dirahmati oleh Allah dan bisa melanjutkan kehidupan. Perempuan ini akhirnya betul-betul bertobat. Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Terputus komunikasi antara laki-laki dan perempuan ini. Yang mereka memendam rasa semata-mata karena Allah. Sang perempuan ini akhirnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Singkat ceritanya, Syekh, di dalam kitab tersebut, akhirnya pemuda ini setelah beberapa waktu akhirnya baru tahu kalau wanita yang pernah dia lamar itu meninggal dunia. Maka akhirnya dia datang ke kota itu kembali, lalu akhirnya mencari kuburannya dan mensolati perempuan tersebut. Saking lelahnya perjalanan beliau datang ke kota itu kembali dan saking begitu bergejolak perasaan di dalam hatinya, maka akhirnya beliau setelah sholat jenazah, beliau tertidur di samping nisan kuburan sang wanita yang dia cintai. Masya Allah. Di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan wanita yang dia cintai itu. Dia melihat wanita ini mendapatkan kebaikan yang luar biasa sampai dia bertanya, apa yang Allah berikan kepada dirimu? Allah menggantiku dengan kenikmatan tiada tara atas diriku ketika aku menahan diriku pada perkara yang haram, walaupun aku tuh senang kepada diri. Saking begitu cantiknya perempuan itu ketika sudah berada dalam alam barzah, sampai perempuan ini, sampai laki-laki ini hampir memegangnya. Lalu perempuan ini berkata, jangan, kamu tidak boleh memegangku karena kamu belum halal untukku. Lalu akhirnya laki-laki ini berkata, bagaimana aku bisa berjumpa denganmu? Sebentar lagi waktu perjumpaan kita akan ditentukan oleh Allah. Sudah bangun beliau dari mimpinya, lalu akhirnya beliau kembali ke kotanya, dia terus memperbanyak ibadah dia kepada Allah, dan qadarullah terkena sakit, dan sakitnya berujung kepada kematiannya. Kisah dua sejoli yang cinta, tetapi menahan cintanya ini karena Allah, dicatat di dalam kitab para ulama. Lalu akhirnya menjadi sebuah pembelajaran kepada kita. Sampai urusan cinta pun dibalas oleh Allah. Ketika kamu menahan sesuatu karena Allah, itu karena Allah, maka semua yang kamu rasakan, penderitaan yang pernah kamu lalui, itu pun diganti oleh Allah. Sampai para ulama ketika menuliskan kisah cinta ini di dalam kitab mereka, dan kisah ini hakikiyah, ini kisah nyata ini, memberikan kepada kita, itulah hari pembalasan yang luar biasa. Itulah hari pembalasan luar biasa, sampai cinta pun akan diberikan oleh Allah ketika seorang manusia itu menjaga perkara yang haram. Ya kan? Makanya tidak ada kerugian kalau kita ini taat sama Allah, itu tidak ada. Nggak akan pernah ada rugi. Nggak akan pernah ada rugi. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu ya tidak akan pernah untung. Orang bermaksiat itu kepada Allah tidak akan pernah untung dia. Dan itu yang harusnya kita paham, kita ngerti. Itulah hari pembalasan. Dan kita juga harus paham, kalau kita mengimani bahwasanya hari pembalasan itu merupakan nyata dan itu merupakan nama dari hari kiamat, kita juga harus ngerti. Kita tidak pernah tahu di antara amal kita mana yang betul-betul dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat, kita nggak ngerti. Makanya, jangan pernah meremehkan amal apapun. Karena bisa jadi amal yang kamu pandang remeh, tapi justru amal itu yang akan menjadikan engkau ditinggikan derajatnya oleh Allah dalam kehidupan surga. Dan kita tidak pernah tahu tentang itu. Makanya ini yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Yaumul Jaza itu memberikan kepada kita sebuah keimanan dan sebuah kelapangan. Semuanya dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang terbaik. Sama pula ketika kita mengetahui bahwasanya hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Jaza dalam perkara konteks kebaikan, kita juga harus paham bahwasanya Yaumul Jaza itu juga harus kita mengerti bahwasanya setiap keburukan kita pun jangan diremehkan. Karena apa? Meremehkan dosa, menggampangkannya dosa itu terkadang lebih buruk daripada yang melakukan dosa itu sendiri, kata Ibnu Qayyim. Jangan suka ngeremehin dosa, karena kita tahu bahwasanya setiap dosa itu akan dibayang-bayangi oleh hukuman yang datang dari Allah.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, fa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa ab'adahullahu minha sab'ina kharifan. Makanya sampai kita menjumpai dan kita mendapati Rasulullah itu kan wanti-wanti. Masih kita sebuah riwayat ya. Sudahlah, hati-hati terhadap masalah neraka. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia pandang kalimat itu adalah kalimat biasa, kalimat yang tidak ada artinya, tapi justru dari kalimat itulah dia dimasukkan ke dalam neraka sepanjang ataupun sejauh 70 musim. Ya gara-gara dia itu mengucapkan satu kalimat yang dia remehkan kalimat itu, padahal kalimat itu besar banget di sisi Allah. Hadis itu juga memberikan kepada kita sebuah keseimbangan. Sama dengan dosa. Karena ketika kita jangan suka memilih-milih amal, itu harus diiringi dengan komitmen. Supaya kita juga jangan gampang untuk ngeremehin dosa. Karena meremehkan dosa itu termasuk perkara gede di sisi Allah. Orang yang berbuat dosa, tapi dengan rasa khawatir, itu jauh lebih baik daripada orang yang meremehkan dosa. Kenapa? Orang yang meremehkan dosa bukan kepada dosanya, tapi kepada zat yang dia remehkan ketika dia melakukan dosa itu. Ya. Tidak boleh bagi kita untuk gampang-gampang akhirnya melakukan dosa. Karena kita juga tahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan kalau kamu melakukan keburukan seberat biji sawi sekalipun, kamu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Dan ini memberikan kepada kita sebuah sikap. Jangan suka ngeremehin dosa. Tapi juga memberikan kepada kita sebuah perkara yang baik. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah setiap saatnya, supaya setiap dosa itu tidak menjadi jazak keburukan untuk kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Ya karena kita tahu, kalau dosa seberat biji atom itu pun diperlihatkan oleh Allah, maka jadilah manusia yang tidak pernah bosan minta ampun sama Allah. Itu artinya. Jadi jangan hanya dilihat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berhenti, ini bahaya. Tapi lanjutan ayat itu juga harus dilanjutkan. Berarti kalau kita akhirnya mengetahui fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, apa artinya? Ya berarti jangan suka ngeremehin dosa. Jangan kamu lewati satu hari kecuali kamu basuh dosamu dengan kamu beristighfar dan bertaubat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengatakan Allah memberikan 4 tempat untuk membersihkan kehidupan kita dari dosa. Kata Imam Ibnu Qayyim. 4 tempat itu di mana? 1, taubat. Itu merupakan tempat kita membasuh dosa-dosa kita. 2, musibah. Itu merupakan tempat kita membasuh dari dosa-dosa kita. 3, ketaatan. Ketaatan itu membasuh dosa kita. Kalau kita niatkan dosa itu, kalau kita niatkan ketaatan itu menghapuskan dosa. Lah, Imam Ibnu Qayyim ngelanjutin. Yang dilanjutin oleh beliau itu apa? Yang dilanjutin beliau begini. Kalau ada orang sudah dikasih oleh Allah 3 tempat untuk membersihkan dosanya supaya tidak berakibat dia diberikan balasan buruk di akhirat, maka kalau dia tidak memaksimalkan 3 ini, pasti dia akan terpaksa harus berhadapan dengan tempat yang keempat. Tempat yang keempat apa? Neraka. Karena neraka itu diciptakan oleh Allah itu apa? Untuk membalas setiap dosa. Karena Allah menciptakan neraka dengan keadilan, dan Allah menciptakan surga itu dengan sifat rahmat. Allah masukkan orang ke surga karena rahmat. Allah masukkan orang itu ke dalam neraka karena rasa keadilan Allah. Ya karena kita tahu ini ada hari pembalasan dan setiap keburukan itu dibalas oleh Allah walaupun seberat biji atom. Ya ini yang menjadikan kita jangan pernah luput untuk senantiasa beristighfar. Tidak ada matahari yang muncul di kita setiap hari berganti, kecuali ya sudahkah kita bertobat hari ini dan beristighfar kepada Allah hari ini? Belum. Coba deh, saya ajak kita mikir. Bapak dan Ibu pernah nggak mikir keburukan dosa seberat biji atom itu apa ya?
Satu mesinnya apa ya? Keburukan seberat biji atom itu apa? Gitu. Kalau Allah sampai mengatakan bahwa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah, itu kan berarti kalau ada keburukan walaupun seberat biji atom aja diperlihatkan oleh Allah, itu kita mikir keburukan seberat biji atom itu apa? Dan Allah menggunakan redaksi yang sama. Syarran yarah. Itu pun diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kebaikan kita karena kebaikan kita di dalam melakukan kebaikan itu harus disertai dengan komitmen kita untuk meninggalkan dosa. Karena kita tahu dosa itu pun diperlihatkan oleh Allah. Entah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apapun itu. Kalaupun hanya seberat biji atom sawi, itu pun diperlihatkan oleh Allah. Tuh saya bayangkan. Ya Allah, gimana nggak malu kita nanti di hadapan Allah ini. Ya. Maka itu yang akhirnya menjadikan kita betul-betul. Akhirnya apa? Ya kita ini akhirnya ketika tahu yaumul jaza, hari pembalasan, itu yang akhirnya menjadikan kita itu berkomitmen kuat gitu loh. Oh kalau gitu ya kita bertobat, kita beristighfar supaya tidak ada balasan-balasan di akhirat karena tobat yang kita berikan kepada Allah ketika di dunia. Makanya kata-katanya kan bagus, orang tuh sering berkata, tobat tidak menunggu ajalmu, tobat ya. Jangan suka ngeremehin dosa. Jangan suka meremehkan kemaksiatan, karena ketika meremehkan kemaksiatan dan meremehkan dosa, bukan masalah dosanya, tapi kepada zat yang kamu remehkan ketika kamu meremehkan dosa itu. Itu yang harusnya membuat kita selalu dalam kondisi seimbang. Yaumul jaza itu. Ya, makanya Masya Allah, berimani bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita, bahwasanya disebut hari kiamat itu yang jaza itu memberikan kebaikan. Moga-moga kita termasuk orang yang mampu untuk meninggalkan dosa. Ustadz, mana yang lebih prioritas, melakukan kebaikan atau meninggalkan dosa? Yang lebih prioritas, para ulama itu mengatakan meninggalkan kemaksiatan dan dosa itu lebih prioritas daripada sekedar melakukan kebaikan. Makanya Abdullah bin Mubarak itu berkata, fi'lul khairat yaf'aluha siddiq wal fajir. Melakukan kebaikan itu bisa dilakukan siapapun, baik orang yang taat ataupun orang pendosa. Melakukan kebaikan itu bisa dilakukan pendosa dan bisa dilakukan orang yang taat. Orang yang taat bisa melakukan kebaikan, pendosa pun bisa melakukan. Pendosa pun bisa melakukan kebaikan. Contoh, ngasih makanan anak yatim. Peminum khamr juga banyak yang ngasih anak yatim. Koruptor banyak juga yang ngasih makanan anak orang yatim. Ya, karena memang kebaikan itu bisa dilakukan siapapun. Baik itu notabene orang yang baik atau notabene orang yang fajir atau pendosa. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Walakin, dilanjutkan oleh Abdullah bin Mubarak, walakin akan tetapi tarkul ma'asi la yaf'aluha illa siddiq. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, meninggalkan maksiat, dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur hatinya kepada Allah. Ya. Jadi kalau meninggalkan dosa itu, kalau dia bisa meninggalkan dosa, seluruh hidupnya dominan meninggalkan dosa, itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur sama Allah. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Meninggalkan dosa itu luar biasa besar. Makanya akhirnya, kalaupun kita merasa banyak sekali dosa yang kita terjang, sudah, jangan habiskan waktu kecuali kita bertobat kepadanya. Kita bertobat kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Niatkan setiap ketaatan dan setiap kebaikan yang kita lakukan untuk menghapuskan dosa. Niatkan setiap musibah yang kita peroleh, sampai sakit gigi sekalipun atau demam sekalipun yang kita jumpai dan kita dapatkan, kita niatkan untuk menghapuskan dosa. Ingat loh ya, kan saya sudah pernah menyampaikan, kebutuhan kita kepada ampunan itu sangat besar.
melebihi besarnya kebutuhan kita kepada nafas. Kalau nafas kita butuhkan ketika masih hidup, setelah ajal datang, kita tidak lagi memerlukan oksigen. Tapi kebutuhan kita kepada ampunan itu terus berlanjut sampai kita mati pun. Orang yang hidup disuruh mendoakan minta ampunan kepada orang yang mati. Saking gedenya kebutuhan manusia untuk diampuni dosanya supaya tidak menghadapi beratnya yaumul jaza, hari pembalasan. Oleh karenanya seimbang. Yaumul jaza memberikan kepada kita banyak pelajaran. Beramal, kalau kamu tidak dilihat orang, tidak direspek orang, santai. Tenang aja, Allah yang balas. Dan juga memberikan kepada kita sebuah peringatan. Jangan pernah melewati hari kecuali kita bertobat dan meminta ampunan kepada Allah. Karena apa? Ada dosa-dosa yang hanya seberat biji sawi pun, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Dan itu mengerikan kalau kita membayangkannya. Tapi Allah itu ampunannya lebih besar daripada murkanya. Semoga Allah memberikan rahmat untuk kita dan memberkahi setiap apapun yang kita pelajari. Doakan kami selalu di dalam keikhlasan dan semoga ilmu yang kita pelajari berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada saudara kami tercinta Pak Dewo Abu Muhammad. Ya, setelah saya banyak sekali hikmah yang bisa kami catat dari apa yang Ustaz sampaikan. Izinkan ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Jika berkenan boleh saya bacakan beberapa. Yang pertama adalah mengenai saya pernah mendengar yang diusir oleh malaikat di hari kiamat. Itu kenapa Ustaz? Padahal mereka kan umat Islam. Mohon tanggapan Ustaz. Ini konteksnya diusir dari mana? Diusir dari Telaga Al-Kautsar atau diusir dari mana? Ya, karena iya. Mungkin karena fahmu soal nisful ijabah, memahami soal itu separuh dari jawaban. Karena pertanyaannya belum jelas, saya tidak berani untuk menerka supaya tidak salah memberi jawaban. Karena salah dalam memberi jawaban, konsekuensi hisabnya berat bagi kami. Baju kita agak-agak sama ya, Pak Dewo ya. Harus iya. yang berikutnya Ustaz, pada itu apa semuanya atau ada tanda-tanda yang baik? Ada tanda hari kiamat yang sifatnya netral. Kalau mengatakan baik itu saya belum tahu. Netral itu contohnya nasrul kitabah, banyaknya tulisan yang menyebar. Itu kan termasuk tanda-tanda kiamat yang sifatnya netral. Kalau dikatakan baik, saya tidak berani mengatakan itu baik. Tapi sebagian besar memang tanda-tanda kiamat itu berisi dengan kondisi-kondisi yang negatif dan tidak ideal. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita mampu menjaga istiqomah kita dengan berbagai macam kondisi yang sekarang tidak ideal dari apa yang kita inginkan. Dan saya mengingatkan, Pak Dewo pernah baca satu hadis, orang yang melakukan hijrah atau orang yang melakukan ketaatan, batasan antara dirinya dengan dosa itu hanya ditutupi dengan selembar kain. Yang bisa jadi orang itu sedang hijrah, tapi dalam waktu yang sekejap dia bisa melakukan dosa kembali karena antara dosa dan ketaatan itu hanya ditutup dengan selembar kain. Maka itulah yang menjadikan kita harus paham, Masya Allah ya. Masya Allah ya, betapa luar biasanya beratnya kita dalam istiqamah. Kita mengatakan, saya pengen taat. Nih, habis dengar kajian yang mujizat, saya pengen taat. Buka handphone, udah dosa lagi. Scroll, dosa lagi. Makanya kata-kata Rasulullah itu luar biasa. Antara ketaatan dan dosa itu hanyalah dibatasi dengan selembar kain yang
kita memahami begitu gampangnya orang itu untuk terjerembab kembali kepada dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, dengan demikian apakah kita memang harus sholat taubat setiap hari, Ustaz? Lalu mana yang lebih utama? Sholat tahajud atau sholat taubat? Apakah kita sholat taubat setiap hari? Kalau kita memang pelaku dosa-dosa besar setiap waktu, mah disunahkan kita sholat taubat setiap waktu. Tapi kalau dosa-dosa itu menurut hemat kita bukan dosa besar, dan kita memang secara dohirnya tidak melakukan perkara yang nampaknya dosa besar, ya tidak perlu kita sholat taubat setiap waktu. Karena memang tidak ada contoh bahwasanya para sahabat melakukan sholat taubat setiap waktu. Tapi yang kita lakukan itu ya memperbanyak istighfar. Kalau kita ingat dosa, langsung ambil uang, infak, sedekah, langsung ambil kiris, kita transfer gitu. Kalau kita ingat kepada dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu fungsinya untuk menghapuskan keburukan. Baik, Ustaz. Mohon maaf nih, ada pertanyaan menarik, izinkan saya pertanyaan, Ustaz. Silahkan, Pak. Hukumnya berbohong untuk kebaikan itu bagaimana, ya, Ustaz? Suami saya orang kepercayaan seorang pejabat, dan dia tahu pejabat tersebut memiliki istri muda. Suami menutupinya dari istrinya si pejabat. Bagaimana sikapnya sesungguhnya paling baik? Apakah beliau itu Saya itu lebih tertarik untuk menyoroti omongannya Pak Dewo. Kenapa Pak Dewo mengatakan ini pertanyaan menarik gitu loh. Itu yang ingin saya soroti dulu. Jadi kriteria menarik itu bagi Pak Dewo itu apa gitu. Ya, itu yang pertama. Nggak, ini bercanda. Bercanda itu ekspresi rasa sayang kami kepada Abu Muhammad, insya Allah. Iya. Ini pertanyaan menarik buat Pak Dewo, tapi ya kalau menurut saya standar biasa. Jadi begini, kalau ada yang semacam itu Ibu ataupun Bapak, kita gini aja. Kalau memang kita bingung gitu, ya kita istikharah kepada Allah. Tapi yang kedua, kalau memang maaf ya, kita bicara tentang ilmunya dulu. Kalau memang bahwasannya Bapak pejabat itu ketika memiliki istri muda dan betul-betul beliau menjaga hubungan baiknya dan tidak melakukan perzinahan dan betul-betul menikahi dan bertanggung jawab, ya menurut saya bahwasannya ya biarkan aja itu kondisi itu berjalan. Kalaupun nanti Allah yang akan memberikan episode apapun, ya itu tergantung sama Allah. Dan kita tidak diwajibkan untuk menyampaikan hal-hal semacam itu kepada orang lain. Bahkan maaf ya, kalaupun kita melihat saudara kita melakukan dosa pun kan kita disuruh untuk menutupi dosa itu. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang nutup dosanya orang, Allah akan nutup dosanya nanti pada waktu hari kiamat. Tapi apakah ini termasuk bentuk dari bohong yang baik? Saya tidak tahu kriteria itu. Biarlah para ulama yang lebih paham agama menjawab tentang pertanyaan itu. Tapi menurut saya bahwasannya selama itu dilakukan dengan akal yang benar, dengan proses yang syar'i, bahwasanya itu memang menikah, bukan hubungan zina, bukan lewat pemesanan-pemesanan di hotel-hotel bintang 5 yang bisa dilakukan di waktu-waktu makan siang ataupun makan malam gitu. Yang menurut saya sudahlah, biarkan itu menjadi rahasia keluarga itu dan kita menyibukkan dalam perkara yang lainnya. Karena kita pun juga tidak diwajibkan untuk menjelaskan tentang perkara-perkara itu kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pak Dewo setuju dengan jawaban saya atas pertanyaan yang menarik ini? Saya mau bertanya sama Bu Yanita itu, kok bisa mengatakan menarik ini ya, Bu? Enggak, bercanda, insya Allah. Insya Allah.
Iya. Karena gini, Pak Dewa, kan sekarang memang masalah poligami ini kan lagi hot ya, lagi trending di mana-mana gitu. Saya pengen menyampaikan, kalau boleh saya menyampaikan dialog saya dengan istri saya. Kan istri saya itu ya sahabat saya. Kita banyak ngobrol masalah poligami gitu. Istri saya itu menyampaikan, alhamdulillah istri saya insya Allah pada kondisi yang bisa menerima masalah poligami, dan insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan beliau dan kebaikan untuk semuanya ya. Artinya syariat itu beliau terima. Tapi ada beberapa catatan yang beliau sampaikan kepada kami gitu. Dia mengatakan yang pertama, poligami itu berat, jangan diperberat dengan cara yang tidak syar'i. Karena banyak laki-laki yang melakukan satu perbuatan, perselingkuhan, lalu terjatuh kepada dosa dengan seorang perempuan yang tidak halal, lalu ketika ketahuan dia bilang saya mau poligami gitu. Lalu perempuan itu akan sulit untuk mendefinisikan apakah ini poligami ataukah perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga sering menyampaikan gini, bahwasanya janganlah kita berpoligami itu ketika kondisinya kapal yang pertama lagi bergoyang, lalu ada kapal berikutnya. Karena apa? Pindahnya seseorang laki-laki dari kapal yang bergoyang hanya meninggalkan goyangan pada kapal yang kedua. Itu juga termasuk hal yang kita harus paham. Jadi justru ketika akhirnya ada seorang laki-laki yang berpoligami, siapapun itu, karena saya juga enggak berpoligami, tapi siapapun laki-laki yang berpoligami itu pastikan dia dalam kondisi kapalnya itu lagi enggak goyang gitu. Kalau dia lagi goyang, dia pindah, ya akan meninggalkan goyangan lagi. Dan itu kata beliau. Yang ketiga, beliau menyampaikan, pastikan bahwasanya di dalam berpoligami itu ya standarnya kalau memilih itu bisa membantu seorang wanita untuk memahami ini tuh memang seorang yang ingin berpoligami. Contoh nih, dia punya istri pertamanya bagus, syar'i, penuntut ilmu gitu. Ya nikah yang kedua ya mirip-mirip kayak gitulah. Jangan kemudian menikah yang kedua dengan perempuan, maaf ya. Maaf, bukan kita merendahkan, enggak. Ini contoh aja. Lalu dia menikahnya dengan perempuan yang berbaju seksi, enggak pernah ikut ngaji, enggak pernah ikut kajian gitu. Nah kan kalau akhirnya istrinya mengetahui itu kan bingung. Memang benar ini poligami, kok beda banget antara istri pertama dengan istri yang kedua. Ya kalaupun niatnya poligami dan poligami itu ibadah kan tentunya ya frekuensinya didekatkan gitu. Supaya akhirnya perasaan wanita itu mudah memahami dan menerima itu dalam hari-hari berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak poin-poin yang lainnya. Tapi kalau kita bahas ini, saya nggak enak sama Pak Dew. Iya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Izin. Saya ini sering merasa sangat sedih di kala ujian. Bahkan seperti tertinggi batu yang sangat besar sehingga bisa berpikir lagi. Hanya bisa beristighfar terus-menerus sampai tertidur. Apakah saya tergolong orang yang kurang bersyukur? Enggak lah. Sedih itu hal yang lumrah. Sedih itu bukan tanda kita itu memiliki sedih itu bukan tanda kita nggak waras. Sedih itu juga bukan tanda kita nggak bersyukur. Lah ada namanya amul husni. Amul husni itu artinya apa, Pak Dewo? Rasulullah itu pernah melewati amul husni, tahun kesedihan. Ya, ketika Ibunda Khadijah yang beliau cintai wafat, ketika Abu Thalib pamannya itu meninggal dunia, sedih itu hal yang lumrah. Jangan kita bermusuhan dengan kata sedih. Tapi yang benar itu adalah kita berdamai dengan kesedihan. Supaya kesedihan itu tidak mendominasi. Karena yang salah itu bukan sedihnya. Yang salah itu ketika kesedihan itu mendominasi seluruh kehidupan kita. Nah, itu yang baru tidak benar. Tapi sedih itu ketika kadar-kadarnya itu memang dibutuhkan. Sebagaimana tubuh, dia membutuhkan manis, glukosa, kadang membutuhkan asin, selama sesuai dengan kadarnya. Allah bisa. Ini yang terakhir mau disini Ustaz. Bagaimana menyikapi seorang suami yang suka zolim kepada istri? WA istri tidak dibalas, lalu kemudian tidak juga
bagaimana sikap terbaik dan apakah yang dilakukan suami tergolong berdosa? Yang dilakukan istri ngapain, Pak? Jadi istrinya ini bertanya, suami saya ini apakah berdosa karena tidak menafkahi, tidak membalas WA? Ya, sepertinya kurang diperhatikan istrinya. Sikap terbaik istri bagaimana, Ustaz? Sabar. Sabar. Itu kata dari 5 kata yang insya Allah jadi penawar segala hal. Saya tanya sama Pak Dewo, fungsi primernya seorang suami itu apa? Tuh, bagi seorang wanita itu apa, Pak Dewo? Menafkahi, memberikan kamar. Enggak, fungsi, bukan kewajiban. Fungsi seorang suami bagi seorang istri itu apa sih? Oh, bukan kewajiban. Bukan, fungsi. Kurang paham. Fungsinya seorang suami yang paling primer itu sebenarnya nomor satunya itu simple, Pak Dewa. Dia menjadi sutroh bagi istrinya dari api neraka. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau suamimu tidur-tiduran, bangun, buka YouTube, setelah itu minum es teh, setelah itu nongkrong, misal se-ekstrim itu, maka itu pun tetap dia akan menjadi sutroh bagi seorang wanita yang dia nikahi di hadapan Allah. Kenapa? Seluruh hisab yang Allah berikan kepada wanita ketika Allah menghisab, menyidang seorang wanita, setelah dia memiliki seorang suami, maka pertanyaan itu diberikan dulu kepada sang suami sebelum Allah nanti tanyakan kepada istrinya. Ini ekstrimnya loh. Dan maaf kata, kita pernah dikasih tahu oleh Allah, ada perempuan yang jauh lebih baik daripada perempuan hari ini, tapi diberikan suami yang jauh lebih buruk daripada suami kita. Siapa perempuan itu? Asia. Siapa laki-laki itu? Fir'aun. Asia jauh lebih baik daripada wanita hari ini, dan Fir'aun jauh lebih buruk daripada suami kita hari ini. Jadi kalau kita terus mengatakan, maaf ya, saya nggak setuju kalau ada orang yang mengatakan, ya kalau taat sama suami itu ya lihat-lihat dulu suaminya. Nggak bisa kalimat itu kurang ma'ruf kalimat itu. Kenapa? Kalau kalimat itu dipakai sama Asia, mungkin Asia tidak akan mau mencurhatkan perasaan hatinya kepada Allah supaya dibangunkan sebuah rumah di surga. Fungsinya seorang suami, fungsi primernya itu apa? Jadi sutroh. Jadi kalau ada seorang wanita, dia sudah nikah, jalannya ke surga itu jadi lebih gampang ketika dia itu punya seorang suami. Hisabnya akan diwakilkan dulu kepada sang suami. Masalah-masalah apapun akan ditanyakan kepada sang suami. Adapun dosanya seorang suami tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada perempuan. Kenapa? Nggak ada pemimpin yang kesalahannya ditimpakan kepada anak buah di alam pengadilan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, coba, maaf kata, mungkin ada beberapa hal yang membuat beliau tidak nyaman. Ini kan karena yang bertanya posisinya seorang istri, ya saya menasihati istrinya. Kalau saya ketemu suaminya, saya akan nasihati beda. Ya ini karena ini istri yang bertanya, coba ibu perbaiki. Mungkin ada hal yang membuat dia tidak nyaman. Ada tipe laki-laki yang ketika di WA itu tidak suka terus-terusan di WA. Ada laki-laki yang sukanya di WA, beda-beda. Kalau bahasa anak sekarang itu, love language-nya orang itu beda-beda. Tahu Pak Dewa love language? Ya. Contoh, saya tuh sering ngobrol sama istri saya, tercinta. Love language saya dengan Bibu itu beda. Love language-nya Bibu, istri saya, itu adalah hak. Pelukan dia. Dia harus dipeluk. Kalau lagi beban banyak anak, ribut semuanya. Peluk, diusap, dipegang. Itu love language-nya dia. Love language saya, enggak. Love language saya itu full service. Artinya, ketika misalkan mau ngajak, diantar sampai pintu. Terus ketika pergi, saya tuh pengen ditanya sampai di mana, sudah makan atau belum. Lah orang kan love language-nya beda-beda. Lah mungkin ibu tidak ngerti, mungkin love language-nya bapak itu apa.
Makanya nanti kalau Pak Surkon tanya, Bang, kamu tangki kasih sayang kamu itu apa sih? Mungkin saya belum tahu tangki kasih sayang kamu. Lah, kalau tangki kasih sayang ini nggak ada energinya, ya akhirnya banyak orang itu cuek. Kalau perempuan akan terkesan, kalau perempuan tangki kasih sayangnya kosong, ya dia akan meledak setiap waktunya. Dia akan meledak setiap waktunya. Maka kita ini perlu ada namanya pembicaraan, mid time. Kamu ini love language-nya apa? Kadang-kadang ada waktu ibu sama sang suami pergi, nggak usah mahal-mahal. Mungkin jalan pergi ke pinggir sungai minum es teh dan mie goreng gitu. Tapi sembari makan untuk mid time kembali. Makanya maaf ya, bukan saya bermaksud cerita, tapi saya cuma menceritakan sisi apa yang kami lakukan, salah satunya untuk menjaga hubungan kita. Kadang-kadang kita tuh keluar, anak kita di rumah banyak, Bu, 7. Sekarang udah mau sebentar lagi 8. Ya, kalau udah bertengkar, 1, 2, 3 ramenya luar biasa. Kadang-kadang kita nitip sama orang di rumah, nitip ya sebentar. Kita pergi tuh sejam aja naik Vespa, muter gitu. Udah, balik lagi. Tenang kita. Bahkan kadang-kadang saya suka bercanda. Sebelum kita buka pintu pagar itu saya ngomong sama istrinya. Ayo, tarik nafas. Sebelum kita memulai hari yang membagongkan ini. Ya kan, kadang-kadang itu juga penting. Dan saya yakin itu makanya Masya Allah itu. Kan Islam Madinah ada fikih keluarga. Hal semacam itu yang terkadang kita ini luput gitu. Rasulullah tuh ngajarin banyak tentang psikologi masalah rumah tangga. Jangan tanya, banyak. Contoh nih, riwayat Rasulullah dalam riwayat Muslim. Nabi itu kalau pernah punya tetangga orang Persia, ngundang Nabi, ini Nabi saya lagi makan Persia, nak masak Persia datang. Nabi itu jawabnya apa? Kamu ngundang istri saya nggak Aisyah? Enggak ya Rasulullah, hanya untuk engkau dan para sahabat laki-laki. Ya sudah, kalau gitu saya nggak bisa datang. Yang kedua kalinya pun sama, dijawab oleh Rasulullah, kalau itu saya nggak bisa datang. Orang Persianya tahu. Wah, Rasulullah ini pengennya diundang sama Aisyah. Akhirnya undangan yang ketiga, ya Rasulullah, saya masak lagi Persia. Enak banget ya Rasulullah. Rasulullah jawab yang sama redaksinya. Undangan ini berlaku nggak untuk Aisyah? Berlaku untuk Aisyah juga ya Rasulullah. Kalau begitu saya datang. Apa yang diajarkan Nabi dalam konsep berumah tangga? Nabi ngajarin kepada kita. Makan itu penting. Tapi makan sama siapa? Itu lebih penting. Dan itulah bagaimana romantisnya Rasulullah SAW. Ya kan? Gitu. Allah bisa. Nanti insya Allah dibahas di Islam Madinah fikih keluarga. Baik Ustaz, sudah mendekati maghrib, bahkan beberapa teman yang di waktu Indonesia bagian timur sudah masuk azan maghrib sepertinya. Kita yang sudah di dulu, mungkin dari Syamila posting video atau ada pengumuman? Tidak ada karena anak-anak santri lagi libur ini, Pak Dewa, dan yang bertugas hari ini santri baru, jadi belum bisa untuk nge-share informasi video. Jadi insya Allah kita cukupkan saja. Nanti insya Allah kalau yang pingin untuk mengikuti Samila series yang ke-8, ikuti Samila series yang ke-8 dengan judul Me and My Hafdin. Nah itu salah satunya tentang masalah pernikahan. Insya Allah bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar. Kajian kita insya Allah menjadi sesi berikutnya. Kenapa dari Macpeace lalu sekarang adalah Me and My Hafdin itu kan? Macpeace itu kan mental health gitu. Jadi begini urutannya. Jadi kalau orang sudah selesai mengenal dirinya, barulah dia berusaha mengenal orang lain. Tapi kalau orang itu sama dirinya dia nggak kenal, gimana dia akan menghalalkan seorang wanita? Ah, itulah kenapa urutannya semacam itu. Allah alam bisawab insyaallah. Dan saya sampaikan jazakumullah khair kepada Pak Dewo dan hafdinnya Pak Dewo, Bu Yohanita. Semoga selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap urusan. Jadi kakek nenek yang selalu sehat, dipanjangkan umurnya dalam taat, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas seluruh kebersamaan saya dengan keluarga Pak Dewo selama ini. Masya Allah ya, sudah lebih dari 8 tahun mungkin ya, 7 tahun lebih kita bersama, dan banyak sekali hal yang terkadang saya suka merepotkan dulu. Saya mohon maaf, terutama juga menyampaikan rasa terima kasih yang banyak. Semoga menjadi kenangan baik dalam kehidupan kelak kita di surga.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada Pak Dim. Baik Bapak Ibu, demikian insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Islam Madinah. Ya, insya Allah akan diumumkan melalui WA Group Islam Madinah seperti biasa. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Dim. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Sudah. Iya deh, nonton. Berapa? 500. Itu hampir 200.